Sejumlah sekolah dan pondok pesantren di Jember mulai berbenah dan menyiapkan sistem protokol kesehatan jelang masa normal baru. Sementara itu, dibatalkannya musim haji akibat pandemi COVID-19 tahun ini menyisakan kesedihan bagi sebagian calon jemaah haji di Jember yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Itulah sekilas rangkuman berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Sama saya Silvina Febrianti. Inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Pandemi COVID-19 memaksa sebanyak 1.814 calon jemaah haji asal Jember gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Meski kecewa karena telah bertahun-tahun berjuang mendapatkan kuota dan melunasi biaya perjalanan, namun sebagian calon jemaah haji masih optimis dapat berhaji di tahun mendatang, sambil terus mematangkan berbagai persiapan, termasuk manasik haji. Pandemi COVID-19 memaksa jutaan calon jemaah haji dari berbagai negara mengalami penundaan keberangkatan pada tahun ini, termasuk diantaranya ribuan calon jemaah haji asal Jember. Berdasarkan kuota yang ditetapkan Kementerian Agama sebanyak 1.814 calon jemaah haji asal Jember, sedianya akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah mulai pertengahan Juli 2020. Namun, akan dijadwalkan ulang keberangkatannya pada tahun 2021 mendatang. Adapun calon jemaah haji yang telah melakukan pelunasan dapat menarik biaya yang telah disetorkan tanpa mengganggu jatah kursi, tapi wajib kembali melakukan pelunasan sebelum nanti diberangkatkan dengan biaya menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah yang berlaku. Penundaan pemberangkatan calon jemaah haji sendiri tak lain adalah untuk mengurangi resiko penularan wabah COVID-19 yang hingga kini masih menjadi ancaman. Terkait dengan jumlah untuk jemaah haji di Kabupaten Jember berdasarkan data pelunasan tahap 1 dan tahap 2 itu ada 1.814 jemaah. 1.814 jemaah ini yang sebetulnya berhak berangkat tahun sekarang dengan keputusan pemerintah untuk membatalkan haji tahun ini, secara otomatis mereka menjadi jemaah haji estimasi berangkat tahun 2021. Sebetulnya ada 1.919, tapi dari 1.919 mereka semuanya diberikan kesempatan melunasi tahap 1 dan tahap 2, tapi dari 1.919 yang lunas hanya 1.814. Meski kecewa karena telah bertahun-tahun berjuang mendapatkan kuota dan melunasi biaya perjalanan, namun sebagian calon jemaah haji masih optimis dapat berhaji di tahun mendatang. Pasangan suami istri Supariyadi dan Siti Nurrohmah, warga Jalan Sumatera, Kelurahan Tegal Botol, Kecamatan Sumbersari, Jember misalnya. Ya, namanya ditunda, kami gelo ya gelo, kecewa ya kecewa. Tapi kami memahami bahwa penundaan ini karena kan ada sebabnya. Baik sebab secara syar'i, secara hukum, dan itu juga maupun secara faktual, kenyataan dengan pandemi COVID-19 semuanya harus ikut aturan pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan kami diberi umur yang panjang, umur yang barokah sehingga kami bisa berangkat tahun depan. Kendati demikian, keduanya masih optimis dapat berhaji di tahun mendatang dan terus mematangkan berbagai persiapan, termasuk manasik haji baik secara mandiri maupun dengan pengawasan petugas Kementerian Agama. Tim Liputan Rian TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, batalnya musim haji tahun ini akibat pandemi COVID-19 menyisakan cerita tersendiri bagi para calon jemaah yang gagal berangkat. Salah satunya seperti yang dialami oleh pasangan suami istri ini.
Meski tak mudah karena harus berjuang selama 29 tahun, menyisakan sisa penghasilannya sebagai montir televisi. Namun, keduanya harus menunda berhaji hingga badai pandemi usai. Di rumahnya yang tak jauh dari kantor Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates inilah, Anang Maksum sehari-hari menggantungkan penghasilannya sebagai tukang servis televisi. Dengan penuh kesabaran, ia memperbaiki satu persatu TV warga yang rusak hingga akhirnya bisa dioperasikan lagi. Selain untuk menghidupi keluarga, bekerja sebagai montir TV yang telah dijalaninya sejak puluhan tahun silam, juga demi mewujudkan impiannya berhaji bersama sang istri. Sungguh bukan hal mudah. Maksum harus menabung selama 29 tahun sampai mengantongi tiket dan semestinya dapat berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Namun, pandemi COVID-19 memaksa Maksum dan istrinya, Atilah, harus lebih bersabar lagi menunggu. Meski kecewa, namun keduanya masih cukup optimis bisa mewujudkan keinginannya berangkat berhaji pada tahun mendatang. Dari 91 itu tabung 96 kok ada uang sekitar 5 juta. Saya tabungkan ke Mandiri. Pada waktu itu masih ada pinjaman itu. Akhirnya tahun berikutnya harus dilunasi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Karena begitu wasiat dari bapak saya, lek kerja sing jujur, jangan melaksanakan larangan Allah dan jangan melaksanakan larangan perintah. Itu kamu akan mesti tercapai cita-citanya. Alhamdulillah begitu saya ikuti saran orang tua. Tahun berikutnya Nyonya juga bisa sudah mendaftar pada tahun 2011. Hanya daftar tunggu selama 9 tahun. Lah kemarin ini ada berita dari televisi ke saya waktu istirahat karena malam kerjanya saya, pagi istirahat Nyonya datang menangis. Di Jember sendiri terdapat sebanyak 1.814 calon jemaah haji yang semestinya diberangkatkan mulai pertengahan Juli 2020 ke Tanah Suci, namun kini harus tertunda. Tim Liputan Rian TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, persiapan demi persiapan mulai dilakukan menjelang berlangsungnya masa normal baru. Seperti sejumlah sekolah di Jember yang bersiap menyambut dimulainya tahun ajaran baru dengan menyediakan fasilitas belajar bagi siswa sesuai protokol kesehatan. Penyemprotan desinfektan merupakan salah satu persiapan yang dilakukan SMP Negeri 7 Jember menjelang berlangsungnya masa normal baru. Upaya penyemprotan sendiri difokuskan di sekitar gedung sekolah yang selama ini kerap digunakan para siswa untuk beraktivitas. Di antaranya adalah ruang kelas dan teras. Tak hanya penyemprotan, pihak sekolah juga menyiapkan masker bagi para siswa serta fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun di beberapa titik. Upaya penyediaan berbagai sarana sesuai protokol kesehatan bagi para siswa ini dilakukan sebagai bentuk persiapan dimulainya tahun ajaran baru yang bisa saja sewaktu-waktu diputuskan oleh pemerintah. Sudah siapkan alat untuk termograf, juga sudah kita siapkan alat cuci tangan ya, yang portable. Kita sudah ada 15 yang portable, yang sudah permanen itu ada 8 ya. Kita siapkan betul yang semacam itu, termasuk juga tempat sabun, tempat apa juga sudah kita siapkan untuk anak-anak. Dan kita mengantisipasi ini, hari ini memang teman-teman sudah menyiapkan masker ya, karena takutnya anak lupa tidak bawa masker. Kita kan sama-sama tidak tahu ya, walaupun berita ada tanggal 13 itu hari pertama tahun ajaran 2020-2021. Kita sama-sama tidak tahu ya, beberapa pendapat, beberapa petunjuk sudah kita dengar bahwa nanti ada yang mengatakan anak-anak masuknya separuh ya, separuh masuk, separuh enggak. Ada yang mengatakan tak bergantian, bergilir. Kita abaikan dulu yang semacam itu, karena saya takutkan nanti di awal bulan Juni sampai pertengahan Juni sampai akhir Juni kasus yang COVID-19 ini melandai betul.
berarti tanggal 13 itu kalau ada perintah dari pusat, walaupun dari Bupati Jember juga, bahwa anak masuk sekolah kita sudah siap. Tak hanya bagi para siswa, protokol kesehatan COVID-19 juga diterapkan kepada para guru. Di antaranya adalah dengan mengatur jarak duduk di ruang kantor minimal 1 meter satu sama lain, serta wajib menggunakan masker. Pihak sekolah sendiri hingga kini juga terus menunggu kepastian ataupun penjelasan lebih detail tentang teknis pemberlakuan protokol kesehatan, terutama saat dimulainya proses pembelajaran nanti. Salah satunya adalah penerapan aturan masuk sekolah secara bergantian. Tim Liputan Ring TV melaporkan. Pemirsa, upaya antisipasi penyebaran COVID-19 terus dilakukan jelang era normal baru. Seperti salah satu pondok pesantren di Jember yang melakukan rapid test kepada seluruh santri yang mulai kembali ke asrama. Tak hanya itu, kapasitas asrama santri juga dikurangi hingga 50% guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Usai diliburkan lebih dari 1 bulan lamanya, para santri pondok pesantren Bustanul Ulum, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, kini mulai kembali ke pesantren untuk melanjutkan pendidikan. Namun, sebelum memasuki asrama, seluruh santri diwajibkan menjalani rapid test di bawah kendali tim gugus tugas Kecamatan Bangsal Sari. Tak hanya santri, seluruh barang bawaan yang dibawa dari rumah juga disterilisasi dengan cairan desinfektan. Rapid test sendiri dilakukan secara bertahap kepada seluruh santri, yang jumlah totalnya mencapai 1.200 santri lebih. Ada 1.200 santri khusus di pesantren ini harus menjalani rapid test sebelum masuk ke kamar masing-masing. Jadi protokolnya masuk itu nanti datang, barang-barangnya kita kumpulkan satu tempat, kita semprot dengan disinfektan, kemudian para pengantar, wali santrinya tidak boleh masuk di pondok, santrinya kita isolasi untuk melakukan rapid. Kalau rapid non reaktif, santri bisa masuk ke kamarnya masing-masing. Nah, untuk yang reaktif, ini sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas Kesehatan tadi, langsung kita kirim isolasi di rumah sakit. Tak hanya itu, pihak pesantren juga mengurangi kapasitas asrama penginapan hingga 50% dari sebelum COVID-19 mewabah. Akan kami lebih terapkan lebih jauh lagi, seperti di asrama pesantren itu yang asalnya satu asrama itu antara 15 sampai 20 orang, itu akan diisi 50% dari itu. Bisa jadi 7 sampai 10 orang. Rapid test dan pembatasan kapasitas pemondokan. Berikut penerapan protokol kesehatan lainnya, seperti wajib mengenakan masker dan penyemprotan desinfektan pada bangunan asrama juga dilakukan sebagai tindakan antisipasi jelang dimulainya era normal baru. Tim Liputan Ring TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang
di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar, dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang, karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan. Pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintahnya harus kondusif. Semua elemen bahu-membahu, eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini kaya akan sumber daya manusia, budaya dan alamnya. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7.
pemirsa, inilah segmen Jurnal Harian Suara. Memasuki masa normal baru, Haji Hendy Siswanto terus melakukan kunjungan untuk menyapa masyarakat secara langsung. Hal ini tentu saja dilakukan dengan standar protokol kesehatan yang berlaku. Seperti saat berkunjung ke Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari pada Selasa 2 Juni 2020 kemarin, di mana dalam kunjungan itu, Haji Hendy Siswanto menyapa para lansia yang menjadi kelompok rentan terdampak virus corona. Selain menyapa dan mendengarkan keluh kesah para lansia di Desa Sumber Pinang, Haji Hendy Siswanto beserta tim HSC atau Hendy Siswanto Center membagikan sejumlah paket beras untuk para lansia. Bantuan berupa paket beras yang diberikan adalah bentuk dari kepedulian dan keprihatinan Haji Hendy Siswanto terhadap nasib para lansia. Haji Hendy Siswanto berharap bantuan beras yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat dan mendatangkan manfaat. Sebagai informasi, kegiatan berbagi paket beras kepada warga kurang beruntung dan kurang mampu yang dilakukan Haji Hendy Siswanto ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan sejak puluhan tahun silam. Menurut Haji Hendy Siswanto, kegiatan seperti ini sudah menjadi kebiasaan keluarganya sejak dulu. Hal ini semata-mata dilakukan untuk berbagi kebahagiaan dan membantu masyarakat di tengah kesulitan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai ini. Khusus untuk permasalahan lansia di Kabupaten Jember, Haji Hendy Siswanto menegaskan komitmennya untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk para lansia. Haji Hendy Siswanto yakin para lansia masih bisa produktif dan memiliki peran dalam pembangunan Jember dengan konsep gotong royong dan kolaborasi yang tepat. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Beralih ke jurnal selanjutnya, Kiai Haji Baikuni Purnama atau Gus Baikun menegaskan majunya Haji Hendy Siswanto dalam pemilihan Bupati Jember 2020 mendatang telah mendapat restu dan dukungan dari Kiai Haji Munawar atau Mbah War. Dukungan dan restu Kiai serta ulama kepada Haji Hendy Siswanto terus berdatangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Gus Baikun seusai menghadiri Majelis Suluk Purnama di Desa Sidomukti, Jumat 6 Juni 2020. Gus Baikun mengatakan salah satu ulama yang sudah memberikan restu dan dukungannya adalah Kiai Haji Munawar atau Mbah War. Menurut Gus Baikun, dalam pertemuan para Kiai Jember yang sempat dilaksanakan beberapa waktu lalu, para Kiai sepakat bahwa Haji Hendy Siswanto adalah orang yang tepat menjadi bupati dan memimpin pembangunan Jember. Gus Baikun melanjutkan, saat ini Jember membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membawa perbaikan dan perubahan, dan sosok yang memenuhi persyaratan serta mendapat restu dari para kiai adalah Haji Hendy Siswanto. Terlebih jika melihat sepak terjang Haji Hendy Siswanto selama ini, yang begitu dekat dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Figur seperti Haji Hendy Siswanto inilah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Jember. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Pendidikan menjadi salah satu aspek prioritas dalam program kerja Haji Hendy Siswanto untuk membangun Jember. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka akan lahir SDM unggul yang berkualitas pula. Hal ini disampaikan Haji Hendy Siswanto saat berkunjung ke Yayasan Al-Mubarok di Desa Kelompangan, Kecamatan Ajung pada Jumat 5 Juni 2020. Selain meninjau perkembangan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Mubarok, Haji Hendy Siswanto juga memberikan masukan dan arahan kepada para pengurus dan guru-guru di yayasan tersebut. Banyaknya yayasan yang kini membuka lembaga pendidikan sendiri di Kabupaten Jember disambut baik oleh Haji Hendy Siswanto.
Sebab hal tersebut turut mendorong berkembangnya sektor pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Namun demikian, perlu adanya inovasi dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada, agar menjadi medium untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Salah satu syarat membenahi Jember menurut Haji Hendy Siswanto adalah SDM yang berkualitas, dan hal tersebut tentunya menjadi tugas dan kewajiban lembaga pendidikan dan seluruh elemen masyarakat. Legalitas juga menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam pertemuan Haji Hendy Siswanto dengan pihak Yayasan Al-Mubarak. Meskipun terkesan sepele, hal yang berkaitan dengan data dan administrasi serta legalitas menjadi faktor penting untuk mengukur kemajuan sebuah yayasan. Sementara itu, Haji Abdul Rohim, pemimpin TPQ Yayasan Al-Mubarak, menyambut positif kunjungan Haji Hendy Siswanto. Baginya, Haji Hendy Siswanto telah memberikan teladan yang baik dengan menjadi pendengar keluh kesah para praktisi pendidikan yang ada di pelosok-pelosok desa. Menariknya, kunjungan Haji Hendy Siswanto ke Yayasan Al-Mubarak juga disambut meriah oleh Ikatan Pemuda Kelompangan. Dengan kompak mereka datang ke lokasi khusus untuk mengawal Haji Hendy Siswanto. Tim Liputan Rin TV melaporkan. Ragam berita dan cerita dalam program kali ini sudah kami sampaikan. Semoga semua informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu dalam episode Lintas 7 berikutnya. Saya Silviana Febrianti, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat.